Masih bersama kami dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Regional Banks dengan tema mendorong kontribusi BPD demi pertumbuhan ekonomi RI yang ciamik. Masih bersama dengan saya, Anneke Wijaya. Di segmen kali ini kami juga sudah tersambung secara virtual bersama dengan Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman. Pak Busrul, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat siang Mbak Anneke. Selamat siang Pak Busrul, sebelum kita diskusi lebih jauh, kami persilakan Anda terlebih dulu memaparkan seperti apa kontribusi Bank Jatim mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Anneke. Rekan saya juga Pak Sam dari Dirut Bank Sustainable serta Pak Teddy dari Bank BJB. Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bagaimana kinerja Bank Jatim sampai dengan triwulan ketiga tahun 2023. Bahwa dalam salah satu misinya adalah tentu BPD Jatim sebagai perusahaan yang sudah terbuka tentu harus memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur khususnya dan secara nasional pada umumnya. Peran Jawa Timur sebagai provinsi adalah memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta di seksi PDRB yaitu sebesar 14,60% terhadap total perekonomian di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang dirilis oleh BPS pada 6 November kemarin menunjukkan bahwa ada perlambatan ya dibandingkan kuartal sebelumnya, di mana di kuartal kedua tahun 2023 tumbuh 5,25% dan di kuartal ketiga tahun 2023 ini turun menjadi 4,86%. Hal ini sejalan juga dengan perlambatan pertumbuhan secara nasional. Namun demikian, dari 17 sektor ekonomi tidak semuanya mengalami pertumbuhan negatif. Hanya ada 6 ya yang mengalami pertumbuhan negatif, sedangkan yang lainnya masih tumbuh positif sebesar 1,79%. Seperti halnya di wilayah lain di Jawa Timur khususnya ada 4 sektor ekonomi unggulan yang menguasai lebih kurang 70% dari PDRB, yaitu yang pertama sektor ekonomi industri pengolahan, kemudian perdagangan besar dan eceran, kemudian pertanian, kehutanan, perikanan, serta konstruksi. Ini semua alhamdulillah mengalami pertumbuhan yang positif. Oke, next. Mbak Anneke, terkait dengan kinerja Bank Jatim posisi triwulan ketiga tahun 2023 ini, alhamdulillah Bank Jatim memiliki aset sebesar 107 triliun atau tumbuh sebesar 8,69% year on year. Dengan kredit sebesar 51,8 triliun rupiah yang tumbuh sebesar 12,61% year on year. Nah, kalau dilihat dari segmentasinya bahwa di sektor konsumsi kredit kami sebesar 29,8 triliun itu sudah tumbuh 4,74% year on year. Adapun di sektor produktif itu kredit kami sebesar 21,9 triliun itu tumbuh dengan baik yaitu sebesar 25,44% year on year, jauh di atas rata-rata industri. Adapun di sisi funding posisi kami adalah 84,2 triliun rupiah dengan jumlah giro sebesar 21,4 triliun, tabungan 25 triliun dan deposito 37,8 triliun. Terkait dengan kualitas pinjaman, NPL kami mengalami perbaikan dari periode ke periode, di mana periode sebelumnya adalah 3,72%, saat ini menjadi 2,74%. Sehingga posisi kuartal ketiga tahun 2023 ini, Bank Jatim berhasil mencetak laba bersih sebesar 1,1 triliun rupiah. Oke, next. Terkait detail dari kredit ini adalah bahwa pertumbuhan yang tertinggi di sektor kredit ini adalah terjadi di sektor produktif, terutama UMKM. Mengingat Jawa Timur merupakan gudangnya UMKM, ada lebih kurang 9 juta potensi UMKM. Untuk segmen mikro itu tumbuh 43,98% year on year, dan segmen retail menengah tumbuh 24,35% year on year, dan di segmen komersial korporasi juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,26% year on year. Sehingga di tahun ini memang ada pergeseran komposisi kredit,
di mana sektor produktif dari 38% pada periode sebelumnya komposisinya saat ini menjadi 42,34% pada kuartal ketiga tahun 2023. Hal ini tentunya memberikan kontribusi yang baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Baik, next. Berikut adalah penyaluran kredit produktif Bank Jatim yang sejalan dengan sektor ekonomi unggulan di Jawa Timur. Memang sejak awal Mbak Anneke, kami mencoba untuk menselaraskan antara portofolio Bank Jatim dengan sektor ekonomi di Jawa Timur. Sebagai contoh bahwa industri pengolahan yang memiliki komposisi 30% terhadap PDRB, itu portofolio Bank Jatim di sektor ini tumbuh 54,16% year on year. Demikian juga di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, komposisi PDRB 18,75% dan kredit Bank Jatim tumbuh sebesar 43,14% year on year. Demikian juga sektor unggulan ketiga yaitu sisi pertanian, kehutanan, dan perikanan, di mana komposisi PDRB sebesar 12,12%, kredit kami tumbuh sebesar 57,48%. Untuk itu ke depan Bank Jatim senantiasa berkomunikasi terus dengan stakeholder kami, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Next, baik Mbak Anneke, selain sisi bisnis financial, kita sadari bersama bahwa perbankan ini tidak lepas dari bagaimana pertumbuhan di sisi digitalnya. Alhamdulillah Bank Jatim memiliki produk yang namanya J-Connect Mobile yang merupakan branding dari digital banking Bank Jatim yang mengintegrasikan dari berbagai kemudahan untuk bertransaksi secara digital. Kebutuhan transaksi keuangan digital di ekosistem terutama di Pemda dan ASN, pelaku UMKM serta masyarakat, contohnya untuk di pemerintah, di sistem pembayaran PBB, masyarakat tidak perlu datang ke kantor, cukup melalui mobile. Demikian juga di top up dompet digital seperti OVO GoPay serta Kris Payment, semua ada di fitur J-Connect Mobile kami. Selain itu juga ada terkait dengan J-Connect Internet Banking, J-Connect EKMG ini merupakan bisnis proses di kredit multiguna secara online. Kemudian J-Connect e-loan ini khusus untuk UMKM secara online. J-Connect Invest ini khusus untuk masyarakat yang ingin beli surat berharga negara. Dan J-Connect Remittance ini untuk pekerja migran Indonesia, mengingat Jawa Timur juga banyak potensi pekerja migran Indonesia. Kemudian yang terakhir Mbak Anneke, kami launching di bulan Agustus yang lalu adalah J-Connect Pro, merupakan pembukaan rekening online untuk nasabah. Dan ini tentu memberikan kemudahan pada para nasabah untuk membuka rekening Bank Jatim dimanapun mereka berada. Berikutnya ini adalah salah satu contoh bagaimana performa dari J-Connect. Bahwa nasabah Bank Jatim menggunakan aplikasi J-Connect tentu transaksi keuangannya mengalami pertumbuhan baik usernya, transaksi maupun nominal. Sebagai contoh J-Connect Mobile kami itu tumbuh 30% year on year untuk usernya dari menjadi 606.000 user dengan nominal transaksi mencapai 3,3 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 35% year on year. Begitu juga pengguna Kris tumbuh sebesar 106% year on year, dan kami pun memiliki laku pandai yang namanya Agen Jatim, ini juga tumbuh dengan baik yaitu 148% year on year. Pertumbuhan kinerja J-Connect yang baik ini tentu merupakan feedback positif dari masyarakat bahwa digital banking Bank Jatim digunakan dengan baik dan berikan manfaat kepada masyarakat. Demikian Mbak Anneke, bagaimana kontribusi Bank Jatim terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur khususnya dan nasional pada umumnya. Demikian Mbak Anneke, terima kasih. Terima kasih presentasi Anda, Pak Busrul.